Oh my God! What's going on? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English Club YouTube channel. How are you today? Yeah, I'm sure that you are all doing fine, okay? Saya harap teman-teman semua masih dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris ya. In this learning video, we are going to talk about expressions of obligation, prohibition, and suggestions. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan ekspresi obligation, prohibition, dan satu lagi suggestions. Nah, bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat English Club semuanya yang saat ini lagi duduk di kelas 8 SMP, materi ini akan teman-teman pelajari ya di kelas bahasa Inggris, oke? Tapi sebelum itu, sebelum belajar, aku minta teman-teman untuk tetap mendukung channel ini dengan cara hit the subscribe and like buttons, okay? Dan juga share this video if you think that this video beneficial for you. Ya, terima kasih. So, we are going to start with the obligations. Kita akan mulai dari materi obligation. Sebenarnya obligation itu apa ya? Baiklah, obligation itu artinya adalah harus atau wajib ya, keharusan atau kewajiban. Obligation is the state of being forced to do something. Sederhananya adalah obligation itu adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu. Bisa jadi sesuatu itu karena diri kita sendiri atau dari dalam diri kita sendiri, atau ada sesuatu atau aturan yang membuat kita harus melakukan hal tersebut gitu. Ngerti nggak? Misalkan aku harus pergi sekolah nih gitu, aku harus belajar giat, hal-hal seperti itu disebut dengan obligation. Nah, untuk obligation dalam bahasa Inggris, bagaimana cara membuatnya? Untuk kelas 3 SMP, maksud saya untuk kelas 8 SMP, ada dua cara ya mengungkapkan obligation atau keharusan. Yang pertama adalah teman-teman English Club menggunakan kata have to ya, have to. Kemudian yang kedua menggunakan kata must. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu wajib atau harus. Oke, kita akan bahas perbedaannya. We're going to start with have to first. Kita akan mulai dari kata have to ya. Oke, have to ini biasanya digunakan ketika keharusan tersebut atau kewajiban tersebut berasal dari orang lain, atau ada aturan tertentu yang membuat kita harus melakukannya ya. Biasanya menggunakan kata have to ya. Biasanya pola kalimatnya adalah menggunakan kata subject, kemudian setelah subject diikuti dengan have atau has to, kemudian ditambah dengan verb 1 ya. Oke, di sini ada has to ya. Penggunaan has to itu sebenarnya sama dengan have, cuman perbedaannya, ayo ada yang masih ingat perbedaannya? Ini pelajaran kelas 1 nih. Perbedaan kata have sama has. Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Jadi perbedaannya ada pada subjeknya nanti ya, teman-teman ya. Kalau have itu ayo apa? Menggunakan I, you, we, they. Kemudian kalau has itu subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. Oke, jadi itu perbedaan antara have dan has ya. Jadi ulangi lagi. Jadi yang pertama adalah menggunakan kata subjek, kemudian ditambah have atau has to, lalu diikuti dengan kata kerja pertama ya. Kita ikuti kata kerja pertama. Contoh kalimatnya gini. I have to wear uniform at school. Nah, artinya adalah aku harus memakai seragam di sekolah. Kenapa harus pakai seragam? Karena ada aturan yang membuat kita melakukannya. Makanya menggunakan kata have to gitu. Kenapa pakai have, nggak pakai has? Karena subjeknya apa tadi? Yes, karena subjeknya itu pakai pakai I ya. Oke, lalu contoh kalimat kedua. Andy has to pay his school fee. Andy itu harus membayar biaya sekolahnya. Nah, kita menggunakan kata has to, kemudian diikuti kata kerja pertama yaitu pay ya. Kemudian yang pertama tadi menggunakan kata kerja wear ya. Menggunakan kata kerja wear itu adalah kata kerja pertama ya. Jadi Andy harus membayar biaya sekolahnya gitu. Kenapa? Karena sekolahnya meminta, atau memang ada aturan kalau kita sekolah itu harus bayar gitu maksudnya ya. Kemudian kalau teman-teman nggak menggunakan kata kerja pertama, bisa jadi teman-teman English Club semuanya menggunakan kata have to be atau has to be ya. Oh, pakai be. Oke, ada pakai be. Jadi subjek ditambah have atau has to, kemudian ditambah dengan be. Kok nggak pakai verb 1? Iya, karena biasanya di sini kita tuh nggak menemukan kata kerja pertama. Jadi kalau teman-teman nggak menemukan kata kerja pertama, bisa jadi teman-teman ketemu kata sifat, kata keterangan tempat gitu ya. Ya, atau
kata benda, maka dia menggunakan kata be. Contoh deh kalimatnya kayak gini. I have to be at class now. Nah, perhatikan ya kalimatnya. Di situ ada kata have to be ya. Aku harus be. Be di sana setelahnya diikuti dengan at class now. Perhatikan tidak ada kata kerja kan di sana, adanya keterangan tempat ya. Makanya dia menggunakan kata be. Tahu ya beda penggunaan kata verb 1, kemudian perbedaan juga menggunakan kata be ya. Jadi I have to be at class now karena tidak ada kata kerja pertama. Itu menggunakan have to, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita menggunakan kata obligation yang kedua. Obligation yang kedua itu menggunakan kata must ya. Tadi must juga artinya harus ya. Ungkapan ini biasanya berasal dari diri pribadi pembicara. Biasanya ya, jadi nggak menutup kemungkinan juga nggak dipakai begitu ya. Nggak harus begitu polanya, tapi biasanya penggunaannya adalah berasal dari diri pribadi harusnya. Biasanya rumusnya adalah subjek ditambah must verb 1 atau subjek ditambah must tambah be. Udah kita bahas tadi kapan menggunakan verb 1 dan kapan menggunakan kata be ya. Aku kasih contoh deh. I must study hard to pass the test. Aku harus belajar giat untuk lulus ujian, katanya gitu. Lihat di sana ada kata study, kata kerja pertama ya. Kemudian kalau nggak menemukan kata kerja pertama, teman-teman boleh menggunakan kata kerja kedua nih. Contoh, pakai be ya. Contoh kalimatnya kayak gini. They must be careful when crossing the street. They must be careful when crossing the street. Mereka harus hati-hati ketika menyeberang jalan. Yalah, di situ ada kata careful ya, kata sifat, makanya ada kata be di sana. Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman English Club. Selanjutnya adalah prohibition. Ya, kita mau bahas tentang prohibition. Prohibition itu adalah lawan dari kata obligation. Kalau obligation itu wajib, kalau ini prohibition itu larangan atau nggak wajib atau nggak harus. Biasanya ada banyak cara ya, tapi untuk kelas 8 aku kasih 3 aja deh. Yang pertama adalah menggunakan kata must not, yang kedua menggunakan kata don't atau doesn't have to, dan yang ketiga adalah menggunakan kata don't ya. Kita akan kasih contohnya biar teman-teman ngerti ya. Tadi udah bahas must sama have to kan, jadi mudah ngebahas berikutnya. Aku kasih contoh yang pertama. Kita menggunakan kata must not nih. You must not swim in the sea, katanya. You must not swim in this sea. Kamu tidak harus berenang di laut ini ya, tidak boleh ya, tidak boleh berenang di lautan ini karena dalam mungkin ya. Nah, di situ setelah kata must ada kata not ditambah kata kerja pertama swim. Kalau misalkan kalimat kedua nih, contoh. She must not take my book without permission. Dia tidak harus atau tidak boleh ngambil bukuku tanpa permission. Nggak boleh banget. Iyalah ya, namanya mencuri ya. Selanjutnya adalah kita menggunakan kata don't have to atau doesn't have to ya. Perhatikan. Yang pertama adalah we don't have to finish the assignment. Kita tidak harus menyelesaikan tugas ini. Enak banget nih ya, nggak harus selesai tugasnya gitu ya. Don't have to. Nah, contoh yang keempat nih. He doesn't have to be here. Teman-teman perhatikan deh, dia nggak pakai kata don't tapi menggunakan kata doesn't. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar sekali ya. Jadi ini karena ada kata he di sana, orang ketiga tunggal. She, he, it. Ingat tadi ya kalau he, she, it pakai has ya. Nah, ketika dia negatif, dia menggunakan kata does atau doesn't ya. Jadi he doesn't have to be here. Dia tuh nggak harus ada di sini kok, gitu. Nggak apa-apa kalau mau pergi-pergi aja, kata gitu. Oke, nah yang berikutnya adalah yang biasa teman-teman lakukan ya. Kalau melarang itu menggunakan kata don't biasanya di awal ya. Jangan misalkan ya artinya. Kita lihat nomor 5 contohnya. Don't yell at me. Jangan apa yell? Yes, yell itu artinya berteriak. Jangan berteriak padaku. Gunakan kata kerja pertama ya. Oke. Atau don't be rude to your friends. Jangan kasar terhadap teman-temanmu ya, gitu. Selanjutnya adalah setelah ngebahas prohibition, ngebahas obligation, yang terakhir kita akan bahas suggestions. Nah, suggestion ini artinya adalah saran ya. Untuk saran, aku kasih 2 aja ya caranya. Yang pertama menggunakan kata should yang artinya sebaiknya. Kemudian yang kedua menggunakan kata ought to yang juga artinya sebaiknya ya, sama aja ya. Bedanya adalah should ini langsung diikuti verb 1 atau diikuti dengan be ya. Udah tahu kok bedanya, jangan dibahas lagi ya verb 1 sama be bedanya di mana. Kemudian ada ought to verb 1 atau ought to be ya, sama aja ya. Menggunakan kata boleh menggunakan verb 1, boleh juga menggunakan be kalau tidak ada kata kerjanya. Aku kasih contoh aja deh biar cepat. You should clean the classroom every day. Kamu katanya sebaiknya membersihkan ruang kelas ini setiap hari. Ya iyalah, biar bersih, biar nyaman belajarnya ya. Nah, clean ya. Clean itu adalah kata kerja pertama di sini setelah kata should ya. Lanjut nomor 2. Kita misalkan nggak menggunakan kata kerja pertama nih, kita gunakan kata on time. They should be on time.
mereka sebaiknya tepat waktu. Oke, di situ ada kata be karena nggak ada kata kerja. Oke, kita akan contohkan menggunakan kata ought to ya, sama aja nih, ought to artinya sebaiknya. He ought to help his mother finish the job. Dia sebaiknya membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan itu ya. Atau nomor 4 nih, you ought to stop playing games all day long, katanya. Kamu itu sebaiknya berhenti main game sepanjang hari ya. Boleh sih main game tapi nggak boleh juga sepanjang hari gitu ya. Nah, ini adalah materi tentang prohibition, obligation, dan suggestions. Nah, biar jelas banget, aku mau kasih contoh percakapan gitu ya. Sebuah percakapan tentang prohibition dan obligation ya. Apakah ada suggestions di dalamnya? Nah, teman-teman perhatikan ya. Dengarkan atau perhatikan percakapan berikut ini. Oh my God! What's going on? I forget to bring my English book today. Oh no. I will be in trouble. Don't worry. Mr. Nopri will understand. But you must tell the truth. Really? Yes. I'm 100% sure. But next time you should always bring your book. I will. Oke, udah tadi lihat percakapan ya antara dua orang ini, siswa ini ya. Ceritanya adalah tentang seseorang yang lupa membawa sesuatu. Nah ya, kemudian dinasihatin sama temannya dan menyarankan untuk tidak melakukan hal itu lagi ya kan. Ya, ini adalah percakapan tentang obligation, kemudian prohibition sama suggestions ya. Aku mau tanya nih sama teman-teman, dari video percakapan tadi kalimat apa yang dipakai namanya di dalamnya menunjukkan sebuah obligation. Oke. Nah, kalau sudah tahu teman-teman tulis ya di kolom komentar. Oke, nah teman-teman gitu aja materi tentang obligation, prohibition, dan suggestion dalam video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya dan semangat belajar dalam bahasa Inggris. Oke, bye-bye.